Pagi Tengku Cekara. Mereka akan coba pedesan. Beda sama film yang lain. Sedap memang betul-betul benar. Tidak ada lagi dah. Sedap aja memang pilihan. COVID disebabkan oleh SARS-CoV-2. Yang muncul pertama kali namanya keluarga beta. Kalau kamu cek data saya yang lama, pernyataan saya, keluarga beta. Kemudian dari beta muncul keluarga gamma. Saya masih ingat tuh, dulu ada varian 640 yang pernah terdeteksi di Jogja, di mana segala macam itu. Keluarga gamma ini nggak ngetop. Dulu kira-kira cuma sebulan 2 bulan pernah heboh, terus hilang. Nah, setelah Beta lumayan juga kali ya. Beta dari awal, dari yang muncul pertama kali yang disebut sebagai penyebab COVID itu yang keluarga beta itu. Keluarga beta. Beta corona sebenarnya lengkapnya namanya. Nah, kemudian muncul gamma, sebentar hilang. Bahkan gamma nggak tercatat menimbulkan gelombang COVID. Gamma nggak menimbulkan gelombang COVID. Nah, kemudian muncul alpha. Kalau kamu pernah dengar Afrika Selatan, Brazil, varian Inggris itu alpha. Nah, varian alpha muncul. Nah, kemudian tak berapa lama muncul yang lebih serem lagi, India, Delta. Nah, itu. Jadi udah 4 varian nih, 4 keluarga. Urutannya beta, gamma, alpha, delta. Nah, delta itu kemarin dianggap surut pada bulan Oktober 2021. Somehow nggak tahu. Saya mencatat, kami di Rumah Sakit Pusri mencatat Agustus itu hunian rumah sakit masih 100% untuk COVID. Dari 50 bed yang kami sediakan penuh. Agustus. September di pertengahan itu tiba-tiba ngedrop. Jadi tinggal sekitar 30-20% yang masuk. Kemudian Oktober tinggal jadi 7%. Oktober. November sisa-sisa tinggal 5%, 4-5%. Desember nggak ada lagi. Nah, pada pertengahan Desember muncul isu Omikron. Nah, saya mau sampaikan, itu varian yang kelima. Jadi jangan kira varian ini satu. Jadi yang kalian harus catat, beta tadi banyak, gamma banyak, alpha banyak, delta banyak. Yang ngetop delta 1, 2, 3 ada. Omikron sekarang kamu tahu udah ada omikron, sub omikron. Jadi nggak satu itu kira-kira. Nah, sekarang yang sedang ngetop ini dalam terminologi ilmu infeksi, sesuatu yang sedang trending, sama lah bahasa kitanya viral, maka sesuatu itu akan menjadi dominan di sini. Ada orang nanya sama saya gini, Prof, apakah beta sama gamma, alpha dan delta udah nggak ada lagi? Masih ada, tapi dia kalah tren sama Omikron. Kalah tren ini karena apa? Kalah tren karena dia kena di orang-orang ini atau hidup di orang-orang ini, ya, atau orang ini menjadi reservoir, menjadi sumber penularan, itu yang ditempati oleh Omikron. Dalam kaidah infeksi ada namanya infeksi sekunder. Infeksi sekunder itu mesti 2 hal yang berbeda. Jadi kalau Omikron udah masuk, maka yang sejenis dengan dia, yang beta, gamma, alpha, delta, nggak akan masuk. Paham ya? Yang bisa masuk adalah selain virus. Contohnya kena kena Omikron, juga kena misalnya tipes, kena faringitis, radang ini karena streptococcus ya, karena bakteri. Nah, itu yang mungkin terjadi. Tapi kalau dia dari virus ini terus masuk ke virus varian, misalnya virusnya variannya dua langsung muncul, nggak terjadi. Saya nggak tahu, somehow itu yang Maha Kuasa kayaknya udah hadir. Kamu tuh kalau nginfeksi mbok ya satu-satu. Nah itu, jadi Omikron tadi sampai di situlah kira. Nah, dari 5 varian ini yang agak unik dan secara molekuler, secara keilmuan yang saya dalami, Omikron. Kenapa unik? Uniknya lebih dari 30 titik mutasi terjadi pada Omikron.
Pada delta cuma 3 tempat, 3 titik. Nih, bentangan segini nih, ini bentangan segini. Ini yang bervariasi itu gen pada S. Gen S spike, saya pernah cerita itu. Gen S ini yang variasi. Kalau gen lain, gen N, gen RDRP atau nuklease itu nggak bervariasi, tapi yang bervariasi gen S. Nah, gen S ini ya bervariasi. Contoh pada waktu alfa itu mutasinya cuma 1, misalnya ini. Waktu gamma juga 1, delta udah 3.